Jeng Elina, di mana kamu, Jeng? Pokoknya kita harus berhasil. Hei Jeng Diana, Apa kabar? semua baik-baik aja kan? Tante. Semuanya, Jeng. Semuanya enggak baik-baik aja, Jeng. Malah gawat banget, Jeng. Aduh, semalam itu, Jeng. Saya mimpi didatangi guru spiritual saya dari Surabaya. Dalam mimpi saya itu, guru saya melarang pernikahan Airin dengan Raffi, Jeng. Katanya guru saya, pernikahan itu bisa membawa petaka buat kita semua. Terus terang saya baru tahu kalau Jeng Diana ini punya guru. Iya tante, sebenarnya itu guru spiritual kita sekeluarga. Iya, Jeng. Di mimpi saya itu, guru saya juga bilang kalau Revan itulah jodoh sebenarnya untuk Airin. Kalau Revan nikah sama Airin, pernikahannya itu akan membawa berkah buat kita semua. Tapi sebaliknya, kalau Airin nikah sama Raffi, maka kita semua akan sial. Gak bagus, Jeng. Bawa malah petaka. Ya udah kalau gitu, kenapa nggak Airin nikah sama laki-laki lain aja? Hah? Dari laki-laki lain? Kenapa Airin masih harus cari laki-laki lain? Kan Airin tunangan Revan. Iya, Jeng. Itu kan dulu Airin. Sekarang Revan udah memilih calon istrinya yang baru. Apa tante? Revan punya calon istri baru? Tapi kalau kamu masih mau menjadi menantu tante, kamu bisa menikah dengan Raffi kan? Hah? Iya. Mendingan sekarang kalian duduk dulu, saya ambilin minum ya. Ayo duduk. Iya, ya. Iya, Jeng. Airin, berubah aja, nak. Sekarang kamu buruan cari Revan. Terus kamu keluarin jurus rayuan maut kamu itu. Jangan sampai kamu kalah sama perempuan jelek itu, nggak jelas. Cepetan. Tenang aja, Mam. Kita lihat aja nanti siapa yang menang mendapatkan Revan. Kamu kenapa Aisyah? Gak apa-apa kok. Riza, kok kita kesini sih? Kenapa emang? Kan ini butik yang paling bagus di Bali. Kenapa? Ya tapi kan kamu juga tahu, Revan sering banget bikin baju di sini. Emang kita nggak bisa ke butik lain ya? Maaf, aku pikir kamu suka banget baju di sini, makanya aku mau ke sini. Gak apa-apa, kita Yaudah. pindah ya. Revan terus. Lihat aja Aisyah. Setelah aku menikah dengan kamu, aku akan membuatmu seperti hidup di neraka. Halo? Hei Rizal, apa kabar? Alhamdulillah baik. Rizal, kalau kamu benar-benar mau berubah, jangan pernah kamu menikah dengan Aisyah. Apa? Kenapa kamu melarang aku nikah dengan Aisyah? Kan itu bukan urusan kamu. Rizal, aku tahu, itu bukan urusanku. Aku tahu. Aku cuma ingin menyelamatkan wanita baik-baik seperti Aisyah itu dari orang seperti kamu. Kamu orang yang tidak pantas menjadi suaminya. Kamu mau apaan sih? Kamu mau macam-macam sama aku? Aku minta dengan hormat, kamu jauhi Aisyah. Dengar ya. Nggak ada yang bisa berhenti aku nikah dengan Aisyah. Emang kamu mau ngapain? Oh ya? Oke. Gimana kalau Aisyah tahu kalau kamu punya hubungan dengan Karin? Kamu tahu itu dari mana? Aku dapat satu rekaman video kamu dan Karin. Siapa kasih rekaman itu ke kamu? Yosi. Adik kandung Karin. Dia jual ke aku. Dan kalau kamu masih punya hubungan dengan Aisyah,
bersumpah. Aku akan beberkan semuanya pada Aisyah. Kamu kenapa sih kok teleponnya kayak marah-marah sama orang ya? Bukan, aku bukan marah. Cuman teman aku ada kecelakaan di Jakarta. Jadi kayaknya aku harus balik ke Jakarta. Ya. Keren juga aku. Revan, Main peluk-peluk. Kamu siapa kamu? Revan. Aku pikir kamu bisa lupa sama dunia, tapi kamu gak bisa lupa sama aku. Tapi ternyata kamu juga lupa sama aku. Revan, aku akhirin jalan tunangan kamu. Ya, halo, dengan Yosi di sini, bro. Kamu mau cari masalah lagi ya sama aku ya? Bentar. Ini tuh masalahnya apa, bro ya? Gimana Raffi bisa tahu soal rekaman itu? Pasti kamu yang jual kan ke dia? Jual? Gue tuh nggak pernah jual sama siapapun, bro. Rekamannya termasuk Raffi. Kenapa emang ya? Oh, nggak usah pura-pura deh. Terus Raffi bisa tahu dari mana emang? Lu nggak usah ikut campur ya? Emang waktu itu Raffi sempet ngambil handphonenya, terus dia ngeliat rekamannya juga. Kok bisa? Iya, waktu itu handphonenya jatuh, terus gue jatuhinnya juga nggak sengaja, tau-tau dia ngambil gitu. Kamu harus habisin dia, terserah alasan apa aja ya. Dan awas lo ya, kamu jangan sampai bawa nama aku. Paham? Oke, kalau gitu sih. Tapi masalah hitung-hitungnya gimana, bro? Ya, soal itu nggak usah khawatir, nanti kita urus. Oke. Aman kok gitu. Ya, tapi harusnya kamu jangan bersikap begini. Kamu kan akan jadi saudara iparku. Revan, kamu pasti salah paham. Kamu pasti cemburu kan? Aku ngelakuin ini bukan karena aku cinta sama Raffi, tapi karena aku pikir kamu udah meninggal. Dan sekarang kamu udah kembali lagi, itu artinya kita bisa... Menurutku, kita bicara sama mama ya, oke? Kamu nggak ngerti. Aku ngelakuin semua ini supaya aku bisa deket sama keluarga kamu. Sama aja kan, kamu kan akan nikah sama Raffi. Revan. Maaf. Oh, kamu ya? Perempuan kampung itu, ya? Iya, Teh. Maaf, tapi Teteh siapa? Saya siapa? Kamu harus tahu ya, saya Airin. Kamu ingat itu baik-baik. Harusnya saya yang bawain minum itu buat Teteh, bukan kamu! Iya, maaf. Iya, kalau gitu Teteh duduk aja dulu biar saya buatin yang baru. Duduk. Kamu suruh saya diambilin? Hah? Kamu pikir saya cacat? Kamu pikir saya nggak punya tangan, nggak punya kaki? Iya. Astagfirullahaladzim, maaf Teh, tapi nggak gitu maksud saya. Tapi kalau di rumah saya di kampung, kalau ada tamu itu memang wajib dilayani. Tamu? Kamu bilang saya tamu? Dengar ya, baju yang kamu pakai itu baju saya. Jangan kamu pikir kamu bisa pakai baju saya. Kamu pikir kamu bisa ngerebut tempat saya juga. Jangan kamu pikir kayak gitu ya. Teteh, saya sama sekali nggak pernah berpikir untuk ngambil tempat siapapun di rumah ini.
Kamu lihat aja, saya bersumpah saya akan membuat kamu keluar dari rumah ini, bukan cuma keluar dari rumah ini tapi juga keluar dari kehidupannya Revan. Ngerti?